Abid. Ya, Allah wabarakatuh. Ini mohon maaf, Pak Siap tampil nggak ininya? Tampil, Pak. Tampil ya. Baik, kalau gitu. Oh, keluar lagi, Pak. Keluar lagi dia. Oh, itu yang saya tadi, Pak. Oh, yang Pak Abid belum ada. Yang Pak Abid belum ada. Oh, belum, sebentar ya. Atau mau coba Pak Rido dulu? Boleh. Izin Pak Abid, saya duluan, boleh? Oh iya, silakan. Silakan Pak Rido. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf tadi karena mempersiapkan untuk slide-nya. Oke, ini analisis batas usia minimal perkawinan perspektif hukum keluarga Islam dan psikologi. Jadi kita, bagaimana kita ketahui, hukum Islam itu tidak memberikan ketentuan kemampuan secara khusus yang berkaitan dengan batas usia bagi seorang baik laki-laki maupun perempuan yang akan melaksanakan sebuah ikatan perkawinan. Dan di dalam hukum Islam, ya, batasan usia itu yang ada adalah ukuran ya, seseorang dikenai hukum taklif, ya, mukallaf ya, dalam bentuk akil balik bagi pria dan wanita. Ya, bagi pria itu 15 tahun ya, ditandai dengan keluarnya air mani, dan perempuan keluarnya darah haid atau 9 tahun. Menarik untuk mengkaji dan membahas batasan usia minimal perkawinan pasca direvisinya Undang-Undang Nomor 1 ya, dengan Undang-Undang Nomor 16 ya, tentang umur ya, atau batasan usia minimal perkawinan yang bagi perempuan dari 16 menjadi 19, terutama dalam tinjauan psikologis. Maka dari itu penulis fokus terhadap analisa mengapa terdapat batasan umur atau usia minimal yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai dalam melaksanakan suatu ikatan perkawinan. Pada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis ya, tidak terdapat keterangan yang jelas mengenai batasan umur pernikahan, hanya saja disampaikan dalam Quran surat An-Nisa ayat 6 ya. Kemudian juga dalam hadis Nabi ya, mengenai praktek Nabi yang menikahi Aisyah ya, ketika umur tahun bagi laki-laki dan perempuan. Sedangkan Imam Abu Hanifah usia balik untuk melaksanakan pernikahan itu 19 tahun bagi laki-laki, 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Hambali bahwa usia balik untuk melaksanakan pernikahan adalah 15 tahun. Secara teori ya, para tokoh psikologi memang sudah berupaya untuk menentukan tentang batas-batas usia remaja, akan tetapi ketentuan teoritis tersebut ya ternyata tidak dapat menjelaskan secara pasti tentang batasan usia remaja, karena fase usia remaja ini merupakan fase peralihan, dan dari kesimpulan yang diperoleh mengenai masa remaja ini ternyata dapat dibagi dalam dua periode maksudnya, ini periode masa puber dan remaja adolescent. Memang sudah pernah dibahas oleh Bu Siti Zurbania mengenai fase-fase ini, juga ini saya bahas dan juga sudah disampaikan oleh Pak Dr. Irfan, tapi ini saya sampaikan kembali mengenai periode-periode ini. Yakni pertama periode masa puber, yakni antara 12 hingga 18 tahun. Ini terbagi tiga, ada pra-pubertas, masa pubertas, dan akhir pubertas. Kita fokus kepada periode yang kedua, yakni remaja adolescent, yakni masa akhir remaja. Dan di fase ini 19 tahun hingga 21 tahun. Dan beberapa sifat yang muncul pada masa ini tentunya adalah perhatiannya itu hanya suka terhadap hal yang sifatnya realistis dan mulai sadar terhadap realitas, dan punya sikap yang jelas tentang hidup dan menampakkan bakat serta minatnya.
Dan pada fase dewasa atau adolescent, ya ini masa peralihan dari masa remaja atau masa muda ke masa dewasa. Nah, ini menjadi fase penutup dari masa muda. Ini menurut tinjauan psikologis ya. Dan ini biasanya terjadi pada pemuda yang berusia atau pemudi yang berusia 21 tahun, pada pemuda yang berusia 21 tahun, dan fase adolescent ini tidak berlangsung lama karena jika seseorang telah mencapai fase ini maka dia tidak akan lama sampai ke masa dewasa. Jika sikap yang terjadi pada seseorang yang berada pada masa adolescent ini adalah tentunya mereka mulai menemukan jati dirinya, menjadi jelas dan terarah cita-citanya, serta bisa bertanggung jawab dalam menghimpun norma-normanya sendiri. Menarik jika ditinjau mengenai fase dewasa adolescent pada tahapan ini, di mana kalau kita samakan antara laki-laki dan perempuan, itu memang masih terjadi dinamika atau perbedaan pendapat. Ada yang menyamakan itu dan ada juga yang membedakan itu. Tetapi kalau kita berpatokan kepada revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya, dengan Undang-Undang Nomor 16, di situ ada upaya untuk penyamaan dari umur yang semula menjadi 16 bagi perempuan menjadi 19. Di sini ada upaya untuk menyamakan antara batasan usia minimal perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Dan untuk mengantarkan ke pernikahan yang harmonis ya, ini tentunya ya menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Menurut penulis atau menurut saya pribadi memang sangat penting ya untuk pasangan yang akan menikah itu memahami dan menguasai ilmu tentang psikologi keluarga. Apa gunanya? Agar tentunya terjaga hubungan harmonis yang menjadi dambaan setiap anggota keluarga. Dan ilmu tentang psikologi keluarga ini juga akan berguna saat rumah tangga yang dibangun ini menghadapi masalah, ya kan? Sehingga masing-masing keluarga ini bisa mudah menerima masalah itu sebagai bagian dari dinamika kehidupan keluarga yang tentunya memerlukan solusi bersama. Ini apabila bagi para pasangan yang hendak menikah ini menguasai atau memahami atau mereka mempelajari ilmu tentang psikologi keluarga. Tentunya sesudah apa yang sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Dr. Irfan tadi mengenai bangunan sebuah keluarga ini, tadi sudah disampaikan juga bahwasanya ada 3 pondasi ya, terhadap bangunan sebuah keluarga ini jika ditinjau dalam perspektif psikologi. Yang pertama cinta, yang kedua dorongan fitrah, dan yang ketiga etos ibadah. Dan etos ibadah ini dapat disebut sebagai pondasi utamanya. Berkaitan dengan cinta, tentu pasangan yang akan menikah sudah mesti ya didasari oleh rasa suka sama suka, rasa cinta, sehingga ini yang mendorong mereka untuk dapat melakukan istilahnya hubungan suami istri dengan rasa nyaman, rasa tentram seperti itu. Adapun dorongan fitrah tentu sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan fitrah bagi kita untuk berpasangan dan membutuhkan pasangan. Dan tentunya etos ibadah adalah untuk semangat untuk menyempurnakan agama, karena dengan kita menikah yang tadinya hanya ibadah bernilai separuh menjadi lebih sempurna. Dan pengaturan hukum keluarga ya, termasuk hukum perkawinan dalam hal ini, batas usia minimal perkawinan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ini menurut hemat saya adalah tentunya untuk menjamin terciptanya pernikahan yang harmonis dengan terpenuhinya kebutuhan manusia, dan ini juga sebagai realisasi dari maqasid syariah. Kenapa? Tentunya untuk menjaga keturunan, menjaga diri, ya, menjaga jiwa, sehingga ini menjadi bagian dari maqasid syariah. Kesimpulan, ya, sudah sampai sebagaimana sudah kita sampaikan tadi, bahwasanya hukum keluarga Islam ini tidak menetapkan batas minimal usia bagi calon mempelai, akan tetapi dia lebih pada fokus kepada baligh atau akilnya. Bahkan fuqaha ya berbeda pendapat mengenai umur baligh itu tadi. Kemudian tentunya ya
dinamika ini adalah mempunyai tujuan yang sama, substansi yang sama, yakni dalam rangka menegakkan tujuan hukum Islam. Adapun pendapat ahli psikologi terhadap tahapan usia dewasa, yakni adolescent, yaitu seorang yang berumur 21 tahun dan seterusnya. Dalam tahapan ini, usia ini terdapat ciri-ciri antara lain penentuan kepribadian, penentuan cita-cita, garis jalan hidup, tanggung jawab, dan mampu dalam menghimpun norma-normanya sendiri sudah stabil ya, sudah mapan ya, sehingga dapat disimpulkan dalam tahapan usia adolescent seseorang dinilai mampu dalam melaksanakan perkawinan. Dan terakhir, ketentuan batas usia minimal perkawinan dalam aturan hukum keluarga Islam di Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan ya, dan KHI ya, terutama yang sudah direvisi, itu sejatinya adalah sebagai realisasi dari maqasidus syariah, yakni untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya. Adapun dampak dari perkawinan yang masih prematur tentunya akan sangat rentan menimbulkan masalah hukum, ya, biologis, psikologis, sosial, bahkan penyimpangan perilaku seksual. Terima kasih. Saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ridho ya telah menyampaikan makalahnya. Silakan untuk selanjutnya Pak Abid. Diperbesar Pak Abid PowerPoint-nya. Masih di mute itu speakernya Pak Abid. Pak Abid speakernya masih di mute ya? Iya. Enggak, sudah ya. Ya. Sudah Pak, sudah. Oke, bisa dimulai. Ya, di ini aja Pak, diperbesar Pak ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layarnya. Di slideshow. Di slideshow. Klik yang di sini Pak, klik yang ada di bawah kanan itu Pak. Zoom itu Pak, bisa juga itu Pak. Nah. Silakan Pak Abid. Udah ya, besar ya? Sudah nampak? Sudah Pak, sudah bagus. Ya. Aman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menulis makalah ini dengan judul Tujuan Idah dalam Islam. Ini sesuai dengan template yang diberikan oleh Prof. Rahmat. Kemudian saya memilih ini. Mengenai tujuan idah atau pengertian idah sebelumnya, saya sampaikan bahwa banyak definisi tentang idah, baik dalam wacana fikih maupun dalam wacana kompilasi hukum Islam. Jadi pada intinya bahwa idah itu dari berbagai pendapat dan definisi itu dapat ditarik satu pengertian idah adalah masa tunggu bagi perempuan yang bercerai, baik cerai mati maupun cerai hidup, di mana masa tunggu itu sampai berakhir, kemudian baru dia bisa menikah lagi dengan laki-laki lain. Selama ini idah memiliki peran penting dalam mengetahui kebersihan. Itu tujuan. Saya baca dari kitab-kitab maupun tulisan-tulisan bahwa tujuan idah itu dua saja sebenarnya yang ditulis oleh orang-orang para ahli itu, yaitu satu untuk mengetahui kebersihan rahim perempuan, kemudian yang kedua litapaju. Litapaju itu artinya untuk menunjukkan sikap bela sungkawa bagi perempuan yang menjadi janda akibat suaminya meninggal. Itu saja dua yang banyak pendapat-pendapat ditulis
oleh para ahli. Namun demikian, seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, khususnya dalam bidang kedokteran, yang memungkinkan untuk mengetahui kehamilan dalam waktu yang relatif singkat dan dengan hasil yang cukup akurat. Misalnya dengan alat tes kehamilan atau yang biasa kita kenal dengan nama tes PEG atau tes PAK. Bahkan dengan tes DNA, yaitu deoksiribonucleic acid. Jika ada perempuan yang menikah dalam keadaan hamil karena dengan tes DNA bisa diketahui garis keturunan seseorang. Maka tujuan IDA untuk mengetahui kebersihan rahim guna mengetahui garis keturunan seseorang jika perempuan itu hamil nampaknya tidak bisa dipertahankan. Sehingga dengan demikian perlu kajian lebih mendalam untuk mengetahui tujuan diwajibkannya IDA bagi perempuan yang bercerai dengan suaminya atau janda. Kemudian ini pembahasannya sudah saya sampaikan tadi, sudah tidak asing lagi bagi kita sekalian. Ini dirangkum oleh KHI pasal 153. Yang pertama, bagi perempuan bercerai tidak beridah itu kalau qabla dukhul. Kemudian ketentuan waktu idah cerai mati walaupun qabla dukhul itu 130 hari. Idah perempuan yang masih haid 3 kali suci minimal 90 hari. Kemudian demikian pula yang tidak haid ditetapkan 90 hari. Tidak hamil sampai melahirkan. Kemudian tujuan idah sudah saya sampaikan tadi, ini ada beberapa ayat yang bisa kita pahami. Yang pertama, saya bacakan saja artinya. Perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali kuruk. Ini kenapa disebutkan 3 kali kuruk, bisa haid atau bisa suci? Ini menunjukkan bahwa ingin diketahui rahim itu, perempuan itu apakah bersih dari benih-benih laki-lakinya atau mantan suami atau tidak. Makanya ditunggu 3 kali kuruk. Kemudian yang kedua, dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi atau menopause di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idah mereka ialah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Jadi yang menopause 3 bulan ditunggu itu juga nampaknya ingin mengetahui apakah rahim perempuan itu bersih dari benih-benih mantan suaminya. Kemudian yang ketiga, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Jelas sekali dalam ayat ini juga bahwa kalau belum dicampuri tidak ada idah. Karena tidak mungkin kalau belum dicampuri itu perempuan akan menerima benih daripada mantan suaminya karena belum dicampuri. Jadi nampaknya dari ayat-ayat ini itu tujuan atau seolah-olah tujuan daripada idah adalah untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan dari benih-benih mantan suaminya. Itu dari 3 ayat Al-Quran itu semuanya begitu. Dari bahasan dasar timbul pertanyaan, apakah dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang bisa mendeteksi kehamilan seseorang secara cepat dan bahkan bisa mengetahui genetika seorang anak yang dilahirkan, apakah anak itu anak si A atau anak si B, itu artinya idah tidak dibutuhkan lagi karena tujuan idah untuk mengetahui hamil atau tidaknya mantan istri yang bercerai dengan suaminya sudah dapat dideteksi dengan cepat, bahkan tidak sampai 5 menit.
itu tentang tujuan idah untuk mengetahui kebersihan rahim perempuan. Kemudian bagaimana menurut saya tidaklah demikian. Idah tetap harus dijalankan sekalipun sesaat setelah bercerai si istri diketahui tidak hamil. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis tentang idah yang sementara ini diinterpretasikan sebagai tujuan untuk mengetahui hamil atau tidaknya mantan istri harus diinterpretasikan sebagai hikmah idah, bukan tujuan idah. Sedangkan tujuan utama dari kewajiban idah menurut saya, penulis, adalah lita'abud, untuk ibadah, menuntut dan menguji ketaatan hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kesimpulan saya secara etimologis, idah berarti menghitung, sedangkan secara terminologis idah adalah masa menunggu bagi seorang perempuan yang bercerai dengan suaminya untuk dapat menikah lagi dengan laki-laki lain. Idah terdiri dari beberapa macam, sebagaimana telah disebutkan, akan tetapi yang terpenting tadi menjadi pembahasan kita semua adalah apakah mengetahui kebersihan seorang janda atau rahim seorang janda setelah bercerai itu merupakan tujuan idah atau hikmah daripada idah. Itu nanti bisa didiskusikan selanjutnya. Terima kasih, saya kira itu bahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abid ya yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya mungkin yang terakhir Pak Deden ya. Dilanjut aja mungkin Pak Dokter ya. Satu lagi ya. Mangga. Ya. Silakan Pak Deden. Pak Deden. Pak Deden sudah siap? Pak Deden ada suaranya enggak ya? Assalamualaikum Pak. Halo? Halo, ya Pak. Ya, bisa terdengar Pak suara saya Pak? Lanjut. Ya, okay. Untuk tampilan presentasi sudah tampil Pak? Sudah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Dokter untuk memaparkan makalah presentasi pada hari ini. Barangkali materi yang akan kita bahas pada hari ini mengenai wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim ditinjau dari psikologi hukum Islam. Sesungguhnya dalam kompilasi hukum Islam, wasiat wajibah dipromosikan kepada anak angkat atau orang tua angkat. Tetapi pada kenyataannya ada terobosan baru yang memang sekarang mempromosikan penerima wasiat wajibah itu bisa diberikan kepada ahli waris non-muslim. Dan hal ini tidak diatur dalam kompilasi. Jelas di pasal 209 wasiat wajib itu diberikan kepada anak angkat dan orang tua angkat. Padahal kalau kita tinjau sekarang mengenai
ahli waris yang beda agama merupakan salah satu hal yang dapat menyebabkan seseorang tidak bisa menerima harta warisan. Itu kalau kita berbicara mengenai ahli waris non-muslim. Demikian seperti yang dihadiskan Rasulullah SAW, Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung memandang hadis tersebut hanya bersifat anjuran, bukan suatu perintah. Ini ada memang satu putusan di Pengadilan Agama Badung, gitu kan, yang memang memberikan bagian wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim. Sementara Nabi Muhammad SAW selalu membedakan golongan kekafiran seseorang. Di dalam ayat suci Al-Quran tidak menegaskan larangan saling mewarisi bagi ahli waris yang berbeda agama. Kandungan kompleks hukum Islam juga tidak mengatur secara pasti mengenai hak kewarisan bagi anggota keluarga non-muslim, sehingga sampai saat ini masih menjadi topik hangat yang selalu diperdebatkan di kalangan ulama dan masyarakat. Saat ini wasiat wajibah dipahami sebagai jalan keluar dalam pemberian harta warisan kepada ahli waris non-muslim karena pewaris telah meninggal dunia dan tidak ada cara lain untuk dapat mengalihkan harta pewaris kepada ahli waris yang non-muslim. Bila merujuk kepada konsep awal dari wasiat wajibah, maka dapat dibangun sebuah asumsi bahwa adanya wasiat wajibah itu guna mengatasi masalah hukum waris, khususnya bagi kerabat dekat yang terhalang mendapatkan bagian waris karena kondisi-kondisi tertentu yang berlaku dalam hukum waris. Contohnya, ada saudara kandung dari pewaris yang terhalang dalam pewaris karena adanya anak kandung si pewaris atau mahjub sini. Sedangkan saudara kandung tersebut adalah orang yang mengurus waris dalam pewaris sakit. Kondisi seperti ini sebenarnya merupakan contoh kasus yang tepat dalam menerapkan wasiat wajibah. Contoh ini adalah penyelesaian perkara hukum waris yang menggunakan pendekatan normatif semata, dan bila menggunakan pendekatan normatif yang paling ketat, maka dapat diasumsikan bahwa peralihan harta dari seorang muslim kepada non-muslim itu tidak bisa terjadi. Bila mencoba melakukan kajian menggunakan perspektif lain terkait hukum waris dan wasiat wajibah, dalam hal ini perspektif psikologi, maka menjadi sangat perlu untuk mencari relasi psikologi dan hukum keluarga hukum waris. Apabila mengingat bahwa pendekatan ini masih terasa sangat asing dan sulit untuk didapatkan dalam berbagai literasi kajian hukum, fenomena kelangkaan dan keterasingan kajian ini disebabkan oleh adanya faktor fenomena sosial universal masyarakat. Sehingga permasalahan keluarga yang sejatinya mempunyai dimensi hukum dilandaskan secara alamiah semata. Padahal keluarga merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia yang akan datang. Pendekatan hukum menggunakan aspek psikologi sungguh sangat perlu dilakukan, khusus dalam mencari dan problem solving di bidang hukum keluarga dan hukum waris. Berkaitan demikian, karena secara teoritis maupun praktis ilmu psikologi dapat berkontribusi dalam menjelaskan kondisi-kondisi dari kejiwaan para anggota keluarga, mulai dari pasangan, suami, hingga kerabat dekat maupun jauh. Yang tentunya diharapkan dapat mencari jalan keluar yang tepat sehingga tujuan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah tidak eksklusif bagi keluarga ini, melainkan menjadi inklusif bagi seluruh keluarga. Dengan ilmu psikologi, hukum keluarga, probabilitas untuk mengatasi persoalan-persoalan keluarga yang melalui pendekatan kejiwaan akan semakin besar. Karena diharapkan dengan pendekatan kejiwaan akan ada solusi konkret dari setiap permasalahan keluarga yang ada aspek hukumnya. Dengan ilmu psikologi, setidaknya terdapat 3 isu penting dalam mengatasi berbagai macam problem dalam keluarga, mulai dari hubungan sosial keluarga, manajemen emosi, dan mengatasi partner violence atau kekerasan pasangan. Ketiga permasalahan ini sangat penting untuk dikaji dalam lingkup hukum keluarga Indonesia karena berbagai permasalahan keluarga Indonesia sebagian besar tidak lepas dari isu-isu tersebut. Barangkali kesimpulannya, berdasarkan kajian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, kajian hukum keluarga harus memiliki perspektif baru yang lebih integratif dan interkonektif. Agar bisa mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang konsep keluarga sakinah, mawaddah, warahmah tersebut, salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan psikologi. Dalam memahami dan mengimplementasikan teks dalam konteks kehidupan keluarga muslim, kedua, bahwa dalam perspektif psikologi hukum, hal perpindahan harta dan waris kepada ahli waris, pembagian harta waris bagi ahli waris non-muslim melalui wasiat wajibah menjadi suatu keharusan. Meskipun secara normatif tidak ada dalil yang kemudian bermuara pada adanya
karena pembagian harta di antara ahli waris yang muslim dan non-muslim, maka dalam hal ini perlu menggunakan kaidah yang mengatakan mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mengambil suatu kemaslahatan. Sehingga celah mafsadat yang bisa muncul dari perkara pembagian harta peninggalan bisa ditutup dengan diterapkannya wasiat wajib kepada ahli waris non-muslim. Barangkali demikian Pak Dokter, kemudian Pak Asyab dan teman-teman yang lain. Terima kasih banyak. Adalah wa iyyakum bishiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Deden atas pemaparannya. Nah, mungkin Pak Dokter, apakah kita tanya jawab lagi atau seperti apa Pak Dokter? Mangga tanya jawab atau ini biar ya baik. Inilah. Ya, dipersilahkan kepada Bapak Ibu yang mau menanya bisa langsung mungkin disampaikan ya. Atau mungkin bisa di chat juga, boleh. Ininya Pak Deden share screen-nya di stop aja Pak ya. Oh iya, benar. Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Simpel saja Pak Abid, untuk yang Pak Abid. Bagi siap Pak Abid ya. Abidnya nggak ada Pak Siap. Pak Abidnya ada Pak. Masih ada di dalam ini. Silakan aja Pak disampaikan dulu. Mengenai iddah yang memang selama ini kita pesankan, bahkan kita ya, setiap kita persidangan tentu kita ingatkan kepada para pihak ya, terutama bagi penggugat atau bahasa ini pihak istri yang menggugat cerai, itu selalu dan senantiasa kita ingatkan ada masa iddah yang melekat pada diri mereka, pada diri sang istri yang menggugat cerai itu, jangan sampai ketika masih dalam masa iddah mereka sudah melakukan pernikahan dengan laki-laki lain. Bahkan kalau kita tidak sampaikan, rasanya ada sesuatu yang janggal kalau tidak kita sampaikan. Karena kenapa? Banyak kenyataan di lapangan, tentu masa iddah 3 bulan ya, dari masa menunggu setelah diputuskan perceraian kemudian menunggu akta cerai. Banyak di lapangan itu pihak istri yang sudah menggugat cerai dan telah diputus di pengadilan melakukan pernikahan dengan laki-laki lain, sedangkan akta cerai belum keluar. Nah, ini yang menjadi dilema. Karena kenapa? Ketika sang perempuan tersebut atau istri yang sudah menggugat cerai itu mengajukan isbat nikah, karena menikahnya secara siri, tidak resmi karena akta cerai belum keluar dari pengadilan, melakukan mengajukan perkara isbat nikah ke pengadilan dengan suami yang barunya karena dilakukan secara siri, setahu saya itu bisa dikatakan pernikahannya adalah pernikahan yang batil. Nah, ini mungkin kita perlu tanya lebih lanjut dengan Pak Abid, mungkin juga dari Pak. Mungkin kalau pernikahan itu batil, tentu kan kita menjadi dilema tersendiri. Di satu sisi kita ingin mengesahkan pernikahan tersebut, tetapi di satu sisi dia melakukan pernikahan di masa ketika dia
masih dalam iddah. Bahkan akta cerai belum keluar dari pengadilan agama. Kalau posisinya adalah suami yang mengajukan cerai, sedangkan dalam proses persidangan dia melakukan pernikahan dengan wanita lain, oke lah, karena dia tidak punya masa iddah. Meskipun ada wacana agar bagi pihak suami itu ada iddah juga. Tapi kita fokus kepada pihak yang istri menggugat cerai, kemudian dalam masa iddahnya ternyata dia melakukan pernikahan dengan laki-laki lain, bahkan secara hukum akta cerai belum keluar dari pengadilan agama. Ini bagaimana tanggapannya? Apakah terkait dengan pernikahan dilakukannya itu bagaimana itu? Terima kasih. Dijawab langsung? Bisa dijawab langsung atau dijawab langsung aja Pak Abid? Ya. Ya, mohon maaf nih Pak Dino, saya jawabnya sambil bawa mobil ini di perjalanan. Masya Allah. Ya. Jadi memang di makalah saya juga itu ditulis tentang kapan dimulainya iddah. Secara resmi itu dimulainya iddah adalah dimulai sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum. Itu kalau saya selalu dijelaskan kepada para pihak, terutama kepada wanitanya, bahwa saudara tidak boleh menikah lagi dulu, tidak boleh menikah dulu sebelum terlampaui masa 3 bulan minimal setelah pemberitahuan. Bahkan saya suka lebihkan 4 bulan untuk mengambil langkah ihtiyat, mengambil langkah hati-hati. Adapun pernikahan di masa iddah, kalau pernikahan itu dicatat, saya kira aman. Karena boleh jadi, bukan boleh jadi, KUA pastinya akan melihat kalau seseorang mengatakan dia janda, tentu KUA akan melihat mana akta cerainya. Dan di situ KUA akan menghitung. Kalau belum habis masa iddahnya, KUA tidak akan mencatat. Nah, tetapi yang terjadi di masyarakat, secara psikologis masyarakat masih mendua pemahamannya. Yang pertama pemahaman fikih. Bahkan ada orang yang mengajukan perceraian, sebenarnya dia sudah menikah lagi dengan alasan suaminya sudah meninggalkan 2 tahun. Nah, itu wacana fikih. Dengan alasan dia sudah ditalak oleh suaminya. Dan berbagai macam alasan. Sehingga bukan di masa iddah lagi menikahnya, tetapi sebelum bercerai, menurut hukum kita, dia belum bercerai karena perceraian hanya sah apabila dilakukan di hadapan pengadilan. Ada juga memang yang menikah tidak akan dicatatkan oleh KUA. Saya kira itu jawaban saya. Jadi ini yang harus diberikan pemahaman kepada masyarakat adalah sifat mendua karena pengetahuan dan lain sebagainya. Bahkan para ustadz juga di kampung-kampung ya, ada juga yang di kota barangkali, itu masih mendua. Jadi mereka mengatakan kalau ke pengadilan itu hanya sekedar pencatatan administrasi. Nah, sedangkan perceraian mereka sudah menganggap sah di luar. Begitu. Terima kasih Pak Dido dan teman-teman yang lain. Boleh saya menambahkan sedikit Pak? Silakan Pak Anang. Mangga. Silakan boleh saya menambahkan sedikit. Sampaikan oleh Pak tadi atau pertanyaan dari Pak Kan itu adalah yang memenuhi syarat baik juga rukunnya satu tidak terpenuhi, tidak bisa disahkan atau diisbatkan nikah yang sudah dilaksanakan itu karena di sana terjadi penyelundupan hukum atau pelanggaran hukum.
Yang ada, kalau kita lihat di dalam kitab Fiqih Al-Islam wa Adilatuhu, itu kalau seandainya di dalam masa idah, kemudian si pihak laki-laki, ya mantan suaminya tidak mengganggu atau tidak keberatan, itu dianggap sah. Itu di dalam Imam Nawawi. Menurut Imam Nawawi. Tetapi kalau yang masuk ke pengadilan, itu yang terjadi di tahun 2000, bahwa kalau seandainya bapak dibatalkan, jadi dapat dibatalkan, bahkan sebetulnya itu ditinggal karena mantan suaminya tidak mengajukan aksi hukum, karena dengan lewat 6 bulan berarti dianggap menyetujui. Namun ternyata setelah masuk ke Mahkamah Agung, masuk kasasi, pernikahan itu dibatalkan karena dia menikah dalam masa idah. Dengan demikian, kalau seandainya terjadi nanti perkara masuk ke pengadilan, mengajukan isbat nikah, berarti kalau yang demikian isbat nikahnya ditolak, gitu. Itu yang pertama. Penyeludupan hukum seperti yang dilakukan oleh Rafiq itu tahun 2000-an itu Rafiq pada saat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan saat itu ditolak juga karena terjadi penyelundupan hukum. Dengan demikian, kalau mengajukan isbat nikah yang perkara tersebut nanti di dalam menikahnya dalam masa idah, harus dilihat aturan-aturan seperti itu. Terima kasih Pak Dokter. Ya, terima kasih Saya boleh Pak Anang. komen dikit ya tentang idah ini ya, biar ini. Silakan Pak. Saya boleh masuk dulu ya. Silakan Pak Dokter. Tentang idah ini sebenarnya apa ya? Secara psikologis saya melihat ada sesuatu yang menarik sebenarnya. Tadi kalau paparan Pak Abid itu kan dinyatakan secara medis bahwa untuk menjaga jangan sampai terjadi ada bibit dari sebelum apa yang menjadi nasabnya itu kan hifdzun nasalnya jelas lah ya, maka syariahnya ya gitu. Tapi kalau ditelaah lagi gitu ya, apakah idah ini ada di konsep yang lain gitu, konsep agama lain gitu. Sampai kemudian tadi Pak Abid ngambil simpulan ini harus ta'abudi gitu ya. Kan aneh gitu ya. Kalau misalnya kenapa harus ada masa tunda gitu, masa nunggu gitu. Bayangin ya, namanya nunggu itu nggak menyenangkan gitu ya. Secara psikologis sebenarnya orang itu kan kalau misalkan karena kematian, oke, itu nggak ada masalah ya. Tapi yang perceraian gitu ya, apakah memasuki kan sesuatu lagi seharusnya ya, yang mana nanti ujungnya dia tidak terjebak dalam perceraian lagi lah, kurang lebih begitu. Kan masa itu tuh harusnya masa refleksi diri gitu. Kenapa saya sampai cerai? Kenapa saya ini? Bagaimana anak saya? Itu tuh mungkin ya, kebayang saya tuh kayaknya ini harus ada konseling khusus gitu, orang-orang yang masa idah itu diisi karena saling ini kan kalau bahasa psikologi itu tidak bisa meregulasi diri lah, tidak bisa mengatur diri sehingga main labrak aturan gitu. Padahal seharusnya masa itu tuh masa introspeksi, refleksi dengan sesuatu yang telah terjadi sebelumnya. Apakah baik itu karena kematian suami ya, ataupun bahkan karena perceraian. Karena kalau terus seolah-olah apa ya? Kita kan bicaranya soal treat ya apa ya? Soal startnya kapan, berakhir kapan tuh kayak
benar-benar strict banget gitu. Jadi saya pikir jadi apa rahasianya ketika harus tunggu 3 bulan selain tadi rahasia kedokterannya, medis, mungkin psikologis itu ada hal yang harus ini menarik juga harus diteliti, nanti saya coba teliti ya ini ya. Jadi kondisi psikologis pada perempuan masa idah gitu itu belum ada sebenarnya penelitiannya. Kita kan yang raba-raba aja ya. Jadi kalau misalnya ini perempuan kemudian dinikahi, saya kenapa maunya dinikahi? Itu kan hal psikologisnya apa sih yang berkecamuk gitu? Apa ada kekhawatiran karena dia tidak punya pegangan? Apakah dia juga ada kekhawatiran karena dia selamatkan anak? Banyak hal yang mungkin belum kita angkat gitu. Jadi mungkin saya ini akhirnya ya juga ya ini apa kondisi psikologis apa yang dirasakan oleh perempuan dalam masa idah gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang sebaiknya masuk gitu ya dalam hal ini, apakah nanti dari pihak manapun itu yang kemudian orang disiapkan pasca bercerai gitu. Jadi pasca bercerai, pasca kematian suami, pasca kehilangan pasangan itu kalau di psikologi ya stres terbesar dalam hidup adalah kehilangan pasangan. Itu stres nomor 1 di dunia itu survei itu kehilangan pasangan. Kehilangan pasangan terus tiba-tiba nikah cepat, itu ajaib lah. Saya psikologi itu berarti tanya ahwet sama bohong gitu. Saya psikologis kematian pasangan itu nomor 1 gitu. Stres nomor 1. Orang jadinya kacau hidupnya, ngedrop hidupnya itu kematian pasangan. Jadi bayangkan kematian pasangan ujug-ujug langsung gitu ya. Terutama apa? Makanya apakah laki dan perempuan kondisi psikologisnya berbeda itu juga kan kematian suami yang mendadak atau tidak itu kan perlu ditelaah. Atau misalkan memang udah sakit bertahun-tahun kemudian itu kan hal seperti itu kan harus kita kaji lagi. Kalau yang misal meninggal, kalau yang bercerai misalkan memang ini udah terjadi percekcokan yang luar biasa Pak. Atau memang seperti apa ya, jadi ya kan di kita mah gerak masa idatnya masa bobogohan jadinya gitu ya kasarnya mah ya. Bahkan kalau saya kadang pernah main gitu ke pengadilan, ada orang mau bercerai diantarnya sama calon suaminya gitu ya. Jadi pada saat bercerai itu tiba-tiba langsung menikah. Ya Allah, ini idahnya ya mungkin pengetahuan masa idah ini perlu jadi bahan materi akhirnya begitu kan buat bimbingan pranikah, ngasih tahu atau gimana ya bahwa itu tuh sesuatu betul Pak Abid sampaikan ta'abudi tapi perlu rasionalisasi yang sehingga kita bisa menjelaskan bahwa ini ada hikmah di balik yang namanya masa idah gitu. Jadi ini masa idah kan memang belum banyak, ini hanya saya ibaratnya kayak kalau bertengkar dari 3 hari. Nah, 3 hari itu kenapa sih? Nah, psikologisnya itu harus dicek lagi, ditelaah lagi. Jadi ini kalau bertengkar, psikologis perempuan masa idah itu nggak punya pengalaman, kecuali perempuan yang memang harus ditelaah 1-2 orang. Jadi kita tahu, oh paham, oh pantesan. Jadi ketika memutuskan ini benar-benar bersalah itu ternyata bisa jadi ketidaktahuan atau memang ada hal-hal yang kita sendiri tidak. Jadi kalau kita ngelihatnya ini dikasih masa waktu, tiba-tiba berarti kan solusinya ada sosialisasi. Tapi psikologisnya itu kenapa sih ini sabar-sabar gitu lah. Apa ini jadi sebuah hal yang bisa dikembangkan kembali. Itu mangga yang lainnya. Ya, terima kasih kepada Pak Dokter ya yang telah menyampaikan tanggapannya tadi. Mungkin kalau Pak Abid ini masih on. Saya juga pengen bertanya kalau tentang masa idah, mungkin yang lainnya bisa menjawab tentang tadi mungkin jikalau ada seseorang yang mungkin dia tadi yang disampaikan oleh Pak Dokter ya, ketika dia mau menginikan cerainya dengan suaminya, namun dia sudah diajak oleh calon suaminya seperti itu. Nah itu apakah ada aturan untuk mengatur, bahasanya untuk mencegah
agar kan bisa dilaksanakannya adanya masa idah seperti itu. Mungkin Pak Ridho ataupun kalau Pak Abid lagi ini ya. Terakhir mungkin ya Pak. Pak Ridho, baik, terima kasih. Ya, tadi sudah itu jelas. Secara tersurat regulasi itu tidak ada. Itu adanya di aturan-aturan moral dan lain sebagainya. Karena itu kan masalah perilaku. Itu masalah perilaku, jadi tidak ada aturan kalau perempuan mau cerai tidak boleh dihantar oleh calonnya misalnya begitu. Itu tidak ada aturannya. Itu aturan moral saja itu. Bukan maksud saya Pak, mungkin lebih ditekankan saja ketika sudah putus itu ya. Ditekankan untuk penjelasan mengenai masa iddah. Jadi kita kasih tahu secara singkat tetapi padat mengenai dampaknya kan kalau menikah ketika dalam masa iddah, jangan sampai tidak disampaikan walaupun itu secara singkat, itu saja Pak. Karena itu sangat berpengaruh sekali Pak. Terima kasih Pak. Tapi kalau misalkan tadi si perempuan sama laki-laki yang misalkan yang barunya itu menikah pada masa iddah itu tidak ada aturannya Pak ya? Tadi sudah disampaikan sama Pak Anang yang kita praktekkan kita tolak ya karena memang biar jangan sampai nanti di masyarakat ketika sudah dikabulkan akan terjadi lagi. Tapi kalau sudah ada ditolak, di penolakan itu ada semacam timbul efek jerah seperti itu. Karena persyaratan untuk ke KUA juga mungkin Pak ya, salah satu diantaranya ya. Iya. Turun Pak Ridho. Mungkin cukup ya Pak Dokter. Terima kasih Pak. Karena minggu depan udah off gitu ya, nanti pesan Pak Prof katanya silakan dibuat makalah minimal 25 halaman dan 20 referensi itu ya, kalau misalnya kemarin yang tidak hadir diingatkan kembali. Oke, saya ingin ngasih komentar tentang ada beberapa hal yang ini menarik karena akhirnya kita semua menyadari bahwa hukum tidak terlepas dari ada tinjauan salah satunya psikologi gitu ya. Ini bukan psikologi satu-satunya. ISA tentang psikosomatis gitu ya. Itu salah satu gangguan psikologi. Sebenarnya pada akhirnya nanti menyadari bahwa seperti bertikai gitu ya atau sedang berseteru. Bagaimana memperbaiki semuanya. Jadi kalau misalkan namanya keluarga sebagai sistem, ketika ayahnya efeknya bisa ke istrinya, bisa ke anaknya. Begitu juga ketika suami dan istri cekcok, anaknya pasti kena masalah. Anak kena masalah, orang tua ikut kena masalah kan ya. Jadi sistem tuh begitu. Dan tentu ini satu sama lain sebenarnya saling mempengaruhi. Di sini kemudian kalau disampaikan tadi Pak Isa melihat bahwa perlu dilihat pihak-pihak yang memang dalam kondisi seperti itu perlu dicek apakah dalam pengambilan keputusan itu adalah keputusan yang betul-betul disadari tanpa tekanan betul, karena sesungguhnya dalam kondisi apapun yang namanya bermasalah dalam rumah tangga, bermasalah dalam keluarga itu sungguh sangat memberikan efek yang luar biasa psikologis. Ya, jadi fisik pasti sangat terganggu. Makanya psikosomatis itu kaitannya adalah kalau di gangguan psikologi namanya somatoform. Kaitan antara fisik berpengaruh kepada psikologis. Ya misalkan kita disuruh ujian tiba-tiba sakit perut gitu ya, mendadak. Atau misalkan mau nanti mau sidang apa mendadak pusing, pengen
ke toilet gitu. Itu kan psikosomatis. Jadi efek dari fisik kita terhadap psikologis. Nah, ada juga efek psikologis terhadap fisik, ada juga itu. Jadi gangguan itu ada yang jangan kira beberapa gangguan fisik itu khas psikologi banget. Contoh, orang-orang yang kekurangan kasih sayang itu penyakitnya tuh pasti penyakit ini gatal-gatal itu teh. Penyakit gatal-gatal gitu ya. Kemudian juga nanti penyakit dalam itu biasanya orang-orang yang tidak terbuka, tertutup orangnya. Jadi kena jantung, kena penyakit dalam akhirnya. Nah, jadi itu yang kemudian kita secara nyata yang namanya permasalahan adalah luka psikologis sebenarnya gitu. Kalau mau di lebih lanjut itu, jadi artinya mungkin dalam proses mediasi, dalam proses ini kayaknya perlu ada pendampingan kalau dirasakan perlu gitu ya. Nah, jadi itu mungkin Pak Isa arahnya ke sana gitu ya. Bahwa orang-orang yang ini orangnya lagi kondisi psikologisnya kacau, malah terus aja kondisinya tidak stabil gitu kan, begitu ya. Nah, itu yang kemudian menjadi catatan sehingga perlu namanya nanti memunculkan ahli ya untuk karena kalau misalnya bermasalahan dalam soal gila itu artinya tidak bisa menilai, tapi kondisi orang yang terganggu karena permasalahan itu bisa keganggu gitu ya. Jadi ini juga hakim kalau lagi stres jangan ngasih putusan sebenarnya begitu, kurang lebih, karena antara emosi dengan kognitif itu nyambung. Orang tidak akan bisa ngambil putusan baik karena putusannya berkaitan dengan kognitif ketika ngambil putusan. Nggak boleh ini. Jadi itu hal-hal yang berkaitan sekali. Jadi ketika putusan-putusan kan sama aja kan, berbagai hukum itu ngambil putusan. Makanya kenapa dalam pernikahan yang harus dipegang adalah kestabilan emosi. Ya, artinya makanya kenapa usianya harus usia nyambung tadi ya, ke batas usia minimal itu 19 tahun itu kan sebenarnya kalau di psikologi mah dewasa awal, paling awal gitu. Psikologi itu bagi-bagi dewasa awal, dewasa tengah, madya, dewasa akhir. Jadi orang dewasa itu dimulainya 19 tahun. Petis banget, awal banget. Di bawah itu dianggapnya remaja. Makanya kalau orang psikologi bilang di bawah 19 tahun itu pernikahan remaja. Tapi ketika 19 ke atas udah pernikahan, karena batas paling minimalnya itu adalah 19 tahun untuk dewasa awal. Nah, tapi pertanyaannya, makanya kalau 19 itu dianggap dewasa awal banget. Makanya kalau BKKBN jargonnya malah nyari aman. Aman banget itu, 21 25. 21 perempuan, 25 laki-laki. Karena laki dan perempuan sesungguhnya jangan sama gitu. Karena laki dan perempuan secara psikologis di usia yang sama belum tentu sama. Karena laki dan perempuan secara ini kalau di pubertasnya beda kan, masa baliknya beda. Laki-laki dan perempuan lebih cepat perempuan dibanding laki-laki. Cepat perempuan artinya lebih cepat emosinya, lebih awal dibanding laki-laki. Perbedaan usia itu nyata. Jadi untuk secara psikologis nyambungnya laki dan perempuan itu harus beda usia fisiknya gitu, usia kronologisnya, usia kalender lah. Karena kalau sama biasanya ada perbedaan malah gitu. Tetapi ketika berbeda dan berbedanya laki-laki lebih dari perempuan malah klop. Tapi kalau sebaliknya ya beda lagi, masalah lagi. Jadi ini uniknya di situlah ya, itu yang harus ini. Jadi batas usia minimal itu betul dinaikin, tapi bahkan BKKBN 21-25 ambil. Tapi hati-hati juga ketika 21-25 Can menang jodoh, mundur, kalahkah mundur. Jadi banyak jomblo-jomblo, banyak yang jana perawan tua. Akhirnya kan kalau terlalu mundur gitu. Karena ada masa reproduktif gitu. Produktif perempuan kan dibatasi juga. Lebih 30 bahaya. Ini juga, ini hal-hal yang seperti ini nanti mungkin bakal terjadi ke depan. Gitu. Tiba-tiba banyak yang belum nikah, gara-gara usianya dipundurin. Gitu. Tapi mudah-mudahan nggak terjadi lah ini ya, untuk kebaikan. Mudah-mudahan orang lebih ngambil putusannya pas gitu ya. Itu juga. Terus ini yang mungkin dari yang tadi siapa yang wasiat wajibah ya.
tinggal ini aja sih. Kalau saya bahasnya gini, psikologi itu bilangnya gini. Kalau saya, siapa yang salah? Saya dilahirkan, orang tua saya tidak bernikah. Siapa yang salah? Anaknya atau orang tuanya? Jadi sebenarnya yang butuh kepastian hukum itu anaknya sebenarnya, bukan orang tuanya. Karena di dalam sistem pendidikan kita, ketika ditanya kamu mau sekolah, mana aktenya, yang butuh anaknya sebenarnya, bukan orang tuanya. Secara psikologis, anak harus tahu siapa ayahnya, siapa ibunya. Karena disitulah orang, karena nanti anak itu harus tahu jati diri. Lebih jauh lagi ketika dia akan menikah, harus ada wali, kan gitu ya. Jadi maksudnya, berkaitan juga dengan wasiat wajibah, ini kan secara psikologis, kenapa saya nggak kebagian gitu? Karena saya beda agama gitu. Dari mana yang kemanusiaannya? Jadi pertimbangan itunya yang kemudian bukan berarti kita mengabaikan nilai-nilai fikih. Saya pikir fikih ujungnya atau hukum ujungnya itu ada sesuatu yang lebih mulia dengan sekedar cuma saklek gitu ya. Jadi itu yang kemudian perlu dicek ketika anak yang karena secara hukum berbeda ya. Jadi kalau misalkan tadi ya anaknya ini kalau tadi ribut soal anak ini dilahirkan tidak dalam perkawinan, yang asal usul tadi yang disampaikan sama Pak siapa yang usul tuh, asal usul anak gitu ya. Ya ini kan ujungnya ya bayangin sama bapak, kalau anak ini tidak tahu, tidak yakin, makanya yang penting buat anak itu kan anak ini anak siapa, nggak mungkin ya anak ini tiba-tiba. Kalau misalnya kecuali gini, anaknya tahu anak bapak saya meninggal, ibu saya meninggal, oke. Ini tahu asal usul, kejelasan asal usul, ujungnya sebenarnya mah balik lagi kepada psikologis anak. Sejauh mana anak kemudian bisa yakin dengan dirinya bahwa dia ini sama sebagaimana yang lain, bisa hidup gitu ya, meskipun kondisinya misalnya tidak ada ayah dan ibu. Ya, yang jadi bahaya itu adalah kita tidak menyadari bahwa mereka kalau kemudian tidak diselamatkan secara hukum soal asal usul, mereka kemudian mereka pada akhirnya menjadi orang bermasalah di masa depan gitu. Jadi karena identitas dirinya tidak jelas, dia akan ya siapapun yang ini penjelasannya jelas itu bakal jadi masalah ya. Jadi identitas itu asal usul jadi penting, mau dari mana dan terlepas apapun kenyataannya ada itu kan beda lagi. Yang penting dia tahu. Makanya bagaimana kepastian hukum atau kepastian psikologis dia merasa nyaman, merasa aman tentang dirinya itu penting. Termasuk di soal wasiat juga. Bagaimana dia merasa adil diperlakukan oleh yang ada. Jangan sampai nanti akibatnya orang-orang kemudian menganggap bahwa hukum Islam itu tidak mengandung keadilan gitu. Padahal sudah jelas yang diarahnya hukum Islam itu adalah keadilan. Ini yang kemudian perlu dipertimbangkan. Saya pikir menarik apa yang disampaikan hari ini, banyak hal yang baru yang mungkin ya dari itu yang namanya S3, kemudian juga para hakim ini kan isinya terobosan ya, nggak boleh yang itu aja sebenarnya. Masih keberanian mengambil hal yang baru, mengambil keputusan yang baru, itu adalah tujuan dari kita diskusi dan perkuliahan gitu. Itu mungkin yang saya sampaikan. Mohon maaf karena saya pasti pendekatan psikologis banget gitu. Hukumnya ada di Bapak dan Ibu semuanya. Gitu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya baik, terima kasih Pak Dokter atas penyampaiannya dan tadi ya masukan-masukannya pada kesempatan hari ini. Mungkin insya Allah berarti hari ini merupakan pertemuan terakhir Pak Dokter ya. Sehingga minggu depan sudah tidak ada pertemuan kembali, tinggal kita mengumpulkan tugas saja makalah yang mungkin sesuai diperintahkan oleh Prof. Rahmat seperti itu. Kalau bisa, kalau Prof. Rahmat mintanya kan harus hard file ya. Prof. Rahmat mintanya hard file. Betul. Kalau saya mah soft file aja nggak apa-apa lah. Oke, siap. Oh baik. Jadi dua ya Pak Dokter ya? Ya. Ya. Siap. Jadi insya Allah bisa dikomunikasikan kembali kepada yang lainnya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya pada kesempatan hari ini. Terus mungkin kepada
Pak Dr. Irfan atas arahan dan bimbingannya pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Banyak hal yang bisa kita dapatkan pada kesempatan ini. Itu saja mungkin. Terima kasih, Prof. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak Dokter, pencerahannya. Turun nuhun. Pak Dokter.